Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi di channel Mr. Yoga Learning English. Sudah hampir setahun kita tidak menonton YouTube ya. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan dari kisi-kisi BTL. Langsung saja ya. Di sini ada past tense, di sana ada nominal dan verbal ya. Present tense, future tense. Ini tenses dasar lah yang kita pelajari ya. Kemudian penggunaan modals. If conditional, poetry, di sana akan ada stanza, rhyme, and lines ya. Irregular verbs, and terakhir passive voice. Oke, lanjut. Yang pertama, materi past tense. Masih ingat kan? Past tense adalah sesuatu yang telah terjadi di waktu lampau. Ciri-ciri kalimat past tense itu di sana ada last year, tahun lalu. Yesterday, kemarin. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut past tense. Past tense menggunakan apa? Verb do, wa. Kalau be menggunakan was dan were. Contoh kalimat, she blah 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 through the mountain last winter, carefully navigating the icy roads blah blah blah. Dia mengendarai, ini semua artinya mengendarai ya. Drive, drove, driven. Nah, kita identifikasi ini kalimat apa? Ternyata ini kalimat past tense karena apa? Karena ada last winter. Karena past tense kita menggunakan verb do, wa. Mana yang verb 2? Drove. Sesimpel itu ya. Lanjut. Simple present tense menunjukkan suatu rutinitas, opini ataupun fakta. Ciri-ciri simple present tense biasanya ada adverb, keterangan. Di sini ada contohnya always, often, never, ya, dan sebagainya. Ciri-cirinya menggunakan apa? Verb satu. B-nya apa? Verb satu terkadang pakai s atau es ya. Udah tahu kan kenapa pakai s atau es? Tergantung dari subjeknya. Apabila subjeknya she, he, it, kita pakai verb 1 plus s. Kemudian B-nya ada are, am, is. Ya. Oh iya, selain always, often, dan never, suatu kalimat simple present tense bisa diidentifikasi kalau kalimat itu berupa opini atau kebenaran umum atau berupa fakta gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal. He blah 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 the person who always finds innovative solution and challenging problems. Nah, di sini ada always, selalu berarti masuk ke dalam rutinitas. Bisa juga opini atau fakta ya. Faktanya dia orang yang selalu inovatif dan solution. Nah, karena masuk ke dalam rutinitas, maka dia masuk ke dalam simple present tense. Harus menggunakan verb 1 plus s. Kalau subjeknya she, he, it. Di sini subjeknya he, berarti verb 1 plus s. Oh, tapi bukan menggunakan verb. Kita harus mengisinya menggunakan be ya. Di sini harus diisi dengan be. Karena ini kalimat nominal. Di dalamnya tidak ada kata kerja. Di sini tidak ada kata kerja. Nah, yang mana? RM is, jawabannya adalah is. Gampang ya. Lanjut. Future tense, itu kalimat yang terjadi di waktu yang akan datang. Ciri-cirinya ada tomorrow, next week, this weekend, by the end of this semester. By the end of the semester artinya ya pada semester ini, pada semester yang akan datang. Semester yang akan datang, tetap pakai will ya. Contoh atau cara penggunaannya itu will verb 1 atau will be. Contoh soal, he blah 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 his new car to the countryside this weekend. Berarti minggu yang akan datang, minggu ini. Minggu ini masuk ke dalam future tense, berarti menggunakan will verb 1. Yang mana will verb 1? Yang ini jawabannya. Gampang ya. Models, penggunaan models. Masih ingat models itu should, will, would, must, can. Models harus diikuti oleh verb 1. Silakan dijawab soal berikut ini. Yang mana jawabannya can harus berhadapan dengan verb 1. Yang mana verb 1? Speak. Ini juga ini juga verb 1 Pak, speaks. Tapi tidak tepat karena speak-nya ada S-nya di sana. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ya. If conditional. Contoh if conditional ya dalam soal adalah sebagai berikut.
If you don't wear a jacket, you bla 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 feel cold outside. Kita identifikasi dulu. Di sini menggunakan verb 1. Berarti masuk ke dalam tipe 1 ya. Tipe 1 berarti menggunakan will. Yang mana menggunakan will? Yang ini jawabannya. Untuk if conditional silakan Anda baca-baca deh pembahasan tentang if conditional ujian ulangan harian, penilaian harian yang kemarin kita lakukan itu kan full tentang if conditional sentence. Anda baca-baca itu. Itu keluar semua di situ. Silakan Anda baca lagi catatan pembahasan tentang penilaian harian yang kemarin kita laksanakan yang temanya tentang if conditional. Nah, itu semua keluar semua di PSAS sekarang ya. Jadi dibaca-baca lagi. Kemudian selanjutnya poetry. Nah, ini nih. Anda harus ingat ya. Lines itu baris, stanza itu bait. Bait itu terdiri dari lines. Ya enggak? Ini ada line 1, line 2, line 3, line 4. Terus ini ada line 1, line 2, line 3. Nah, di sini ada line 1, line 2. Di sini jumlah lainnya 4, di sini jumlah lainnya 3, di sini jumlah lainnya 2. Walaupun di sini cuma 2, di sini cuma 3, itu tetap kita anggap sebagai satu stanza ya. Jadi secara total ini ada berapa stanza? 1 stanza, 2 stanza, 3 stanza. Berarti ada 3 stanza gitu ya. Stanza itu kumpulan dari beberapa line. Kumpulan dari beberapa lines. Walaupun linesnya cuma 2, cuma 3, itu tetap bisa kita ini kok stanza sih, harusnya stanza dong. Gitu ya. Kemudian rhyme itu rima. Bunyi akhirnya harus sama, A, B atau A, B, B gitu. Lanjut ya. Nah, terakhir, sebelumnya, bukan terakhir, ini kedua terakhir. Irregular verbs, contoh soalnya adalah seperti ini. Verb 1-nya Anda isi apa? Verb 2-nya became. Verb 1-nya apa? Become. Verb 3-nya apa lagi? Nah, yang ini jadi jawabannya A ya. Verb 1 become. Verb 2 became. Verb 3 kembali lagi menjadi become lagi. Jadi jawabannya yang A. Anda hafalkanlah ya perubahan verb yang sederhana aja, yang keluar irregular verb yang keluar sehari-hari. Kayak misalkan melihat, see, saw, seen, kemudian berenang, swim, swam, swam, membangun, build, yang gitu aja, yang sehari-hari aja. Cut, kemudian apa lagi? Drink, drank, eat, ate, eaten, ya, kegiatan sehari-hari lah. Anda hafalkan verb 1, verb 2, verb 3-nya. Kan kemarin sudah ya kita hafalan ya. Bagi yang belum hafalan ya aduh itu gimana itu ya. Resiko ditanggung penumpang itu yang belum pernah hafalan sama sekali. Oke, selanjutnya passive voice. Masih ingat passive voice? Objek diikuti be verb 3. Objeknya ada project. Kemudian be-nya apa? Is. Verb 3-nya done. Contoh soal. Project kemarin. Do artinya mengerjakan. Is done artinya dikerjakan. Kenapa ini artinya dikerjakan? Karena ini pasif. Di sini ada be verb 3. Ini juga be verb 3. Ini yang B artinya dikerjakan, yang C artinya dikerjakan. Kalau yang D artinya mengerjakan, yang A itu mengerjakan. Project mengerjakan atau dikerjakan? Project kan bukan manusia, nggak mungkin dia mengerjakan, pasti dikerjakan ya. Berarti jawabannya antara B dan C. Sekarang kita lihat di sini yesterday. Berarti itu past tense. Ingat kalau past tense kita pakai apa? To be-nya pakai were atau was. Aduh ini kok was gitu ya tulisannya ya. Were atau was. Gitu ya. Lihat aja di sini project lebih cocok ke pakai were atau was? Pakai was dong. Karena projectnya cuma 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Terima kasih. Gampang sekali sepertinya materi PSAS kita. Semoga mendapatkan nilai maksimal dan semoga nilai ini bisa membawa Anda masuk ke dalam eligible untuk SNMPTN ya. Masuk perguruan tinggi tanpa tes, masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes.
Oke, good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.